Rupanya tadi malam jam 12-an saya dapat email dari BTS Army. Ini posisinya di Bali tapi ya, jaringan internet susah. Saya tinggal di pedesaan yang susah sinyal. Perangkat apa yang bisa kami siapkan untuk bisa menikmati jaringan internet? Lokasi di Jalan Pangkung, Janggu, Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Jembrana itu di Bali biasa. Oke, kita lihat ya. Ini ada lagi koordinatnya dikasih. Oke, saya ambil koordinatnya, klik kanan copy, masuk ke Google Map. Ups, harus pakai titik ini. Yang pakai koma tuh biasanya window. Alah. Oke, ini dia lokasinya. Poh Santen, Menjono, Jembrana Regency, ini di Bali nih. Bali. Coba kita lihat. Wow, isinya hutan dulu. Pusing juga ya. Waduh, ya. Oke, lokasinya di sini. Nih, perumahan daerah sini. Sinyal agak susah, tapi hidupnya enak tuh kalau di desa tuh sebetulnya. Oke, jalan paling dekat di Gilimanuk. Ini ada jalan raya Denpasar di Gilimanuk. Kemungkinan sinyal adanya di sini, dan ini lokasinya di lereng gunung ini. Jadi kemungkinan besar Anda harus nyari sambungan ke arah sini. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisi sinyalnya. Kita mau lihat, untuk lihat kondisi sinyal daerah situ, coba bentar. Tapi saya perlu tahu patokan-patokannya. Oke, ini ada belokan, di sini ada, jadi daerah sini ya kira-kira. Saya harus dapetin sinyal daerah sini kira-kira ya. Oke, kita akan coba lihat kondisi sinyalnya menggunakan OpenSignal. OpenSignal itu ada di Play Store. Anda bisa download free. Masukin aja kata kuncinya OpenSignal. Ini OpenSignal. Kita bisa lihat kondisi sinyal di satu daerah. Sangat disarankan untuk menjalankan aplikasi ini supaya bisa sharing kondisi sinyal ke semua orang juga. Jadi yang pengguna aplikasi ini akan lapor sebetulnya ke OpenSignal kondisi sinyal daerah itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita nggak usah ngemis-ngemis ke operator segala macam, kita bisa lihat kondisi sinyalnya OpenSignal. Ini saya masuk ke handphone saya akan start mirroring. Halah, start now. Oke, ini udah jalan. Sekarang saya jalan, ini ada OpenSignal, kelihatan ini ada OpenSignalnya. Oke, OpenSignal saya jalankan. Saya harus dapetin. Oke, ini dia ngelihat kondisi sinyal di sekitar saya dulu nih. Nah, ini di sekitar saya hijau semua ya. Jadi relatif aman, tapi saya juga nggak pakai handphone sih. Nah, ini jeleknya. Jeleknya adalah saya pakai fiber sebetulnya di rumah. Ada 2 lagi fibernya. Parah banget. Oke, kita akan lihat di kondisi di Bali. Berarti saya akan pindahkan yang sini ke Bali. Oke, ini saya akan pindah ke Bali. Ini dia Balinya. Oh iya bener, benar-benar nggak ada sinyal. Sinyal yang paling dekat ke Anda itu, coba lihat. Ini di sini, ini negara. Ini negaranya banyak sinyal, tapi jalan-jalan sini nggak banyak sinyal juga. Coba kita lihat ya. Jadi posisinya kira-kira daerah sini emang sinyalnya parah. Sinyal yang paling bagus di daerah negara sini. Oke, jadi kondisi sinyalnya yang paling bagus dari negara. Solusi yang kalau nggak ada halangan, mendingan pakai repeater 4G kalau bisa. Kalau nggak ada halangan ya. Coba kita lihat dulu jaraknya berapa sih. Jadi daerah negara Jembrana negara sini yang sinyalnya bagus. Kita akan
measure distance, ukur jarak dari sini ke negara. Wah, ini negara di sini nih. Wow, oke, saya klik sembarang dulu ya. Oh, oke, jaraknya masih oke banget sih. Jaraknya cuma sekitar 4 kilometeran, garis lurus ya. Ke negara cuma 4 kilometer, itu jarak-jarak masih gampang sebetulnya. Oke, jadi Anda pada jarak nggak terlalu sulit ke arah negara sini. Oke, nah cuman saya belum tahu kondisi geografisnya seperti apa. Coba saya cari di link ui.com. Ini saya cuma ngelihat ininya doang ya. Di link ui.com saya akan cari ininya doang ya. Apa sih namanya? Titiknya. Ini harus pakai titik nih. Oke. Nih arahin ke negara nih. Oh, nggak ada halangan sih harusnya. Oh, ini lokasinya di atas ini lagi ya. Lokasinya di atas bukit sih. Jadi ada di punggungan lokasinya sih sebenarnya. Jadi harusnya oke banget ke arah negara sini sih. Jadi solusi yang murah, tapi kalau menurut ini jaraknya 6 km sih. Oke. Nih, lokasi rumahnya BTS Army tadi. Negara di sini jaraknya 6 km dan kondisinya kebetulan banget. BTS Army lokasinya ada di punggungan bukit, jadi sebenarnya nggak ada halangan buat nyambung ke sini. Nah, untuk jarak seperti ini dan tidak ada halangan sama sekali, saya lebih menyarankan pakai ini sih. Kita masuk ke toko online yang pada protes kalau saya pakai Bukalapak, ya pakai Shopee aja lah. Protesnya emang Pono dibayar Bukalapak ya? Enggak sih, cuman sering belanjanya di situ. Oke, saya pakai Shopee. Coba repeater 4G. Jadi Anda beli alat-alat seperti ini, repeater 4G. Oke, nih antenanya. Ya, ada dua antena dia. Ada dua antena. Ada antena yang bentuknya segitiga, ada antena yang bentuknya lingkaran. Harganya lebih murah daripada handphone yang kita pakai sih. Harganya asli. Cuma ini dari luar negeri semua nih kalau yang di sini, luar negeri. Jadi butuh waktu sekitar sebulan buat nyampe. Kalau yang ini ya, harganya sekitar 1, sekian. Oke, ada dua antena. Antena yang satu diarahin ke negara, satu lagi nanti buat mancar ulang di sekitar kita. Jadi barangnya yang ini sih. Saya cenderung pakai yang ini nih. Ini ada yang harganya 900.000, sejuta, segala macam. Ini 4G ya, buat menguatkan 4G. Dia ada yang bisa multi band, bisa 4G sama 3G. Ini kita bisa lihat kondisi sinyalnya bagus apa enggak di sini. Jadi waktu kita ngarahin antena kita bisa lihat sinyalnya di sini sih. Jadi ntar ada dua orang, satu di bawah, satu di atas. Yang di atas, yang di bawah teriak-teriak ke atas, kiri dikit, kanan dikit gitu, atas ke bawah dikit gitu, kira-kira. Jadi teriak-teriak sambil ngarahin. Sebaiknya pakai pipa yang agak kokoh sih. Ya sementara bisa pakai pipa ledeng juga bisa sih sebenarnya. Jadi yang antena yang ini ditaruh di pipa ledeng bisa gitu ya. Oke, kalau yang bagusan yang triangle cuman lebih mahal, triangle 1,5 juta lah kira-kira. Jadi harganya sama lagi sama satu ini lagi. Jadi bisa pipa ledeng harganya sekitar 150.000 kali. Jadi pipa ledeng diarahin tapi harus dikuatin pakai kawat ya supaya nggak gerak-gerak kalau kena angin. Itu aja sih, jadi alat yang sederhana yang kayak ginian karena Anda jaraknya cuma 4 kilo dan tidak ada halangan. Jadi enak sebenarnya posisi Anda. Gitu ya, pakai ini alatnya. Coba ini harganya sekitar 1, sekian ya. Tapi itu dari luar semua, coba kita lihat pakai Bukalapak. Sorry akhirnya ke Bukalapak gitu. Soalnya Bukalapak barangnya lokal di Indonesia posisinya. Repeater 4G. Kemungkinan di Bali juga ada sih. No, harganya sama kan? Nih, jangan yang jadi yang kayak ginian ya. Booster penguat sinyal, internet, wifi, modem. Jadi bentuknya kayak gini, repeater 4G.
Kalau yang bagus antenanya kalau mau diganti, ini kan antenanya, bentar. Ini antenanya yang segitiga itu bukan? Oh, dia antenanya kotak yang ini. Nah, ini yang yang kotak yang buat nyebarin ulang. Ini antena yang diarahin ke sananya. Jadi dia selalu punya dua antena. Satu diarahin ke BTS, satu lagi yang buat nyebarin ulang di rumah kita. Gitu ya. Jadi pada saat dia penguat sinyal aja. Oke. Ini caranya, teknik yang paling ini. Harganya sama sih kira-kira. Nah, ini kelihatan antenanya agak beda nih. Maka antena kayak antena TV. Nih, ini mahal banget, jadi 3 juta ya di sini ya. Oh, tapi frekuensinya dia bisa beberapa dia. Bisa 3G, 4G. Jadi kalau bisa 3G, 4G lebih mahal. Kalau tadi 4G doang. Jadi tergantung kita maunya yang mana. 3G, 4G atau 4G doang. Nih, bisa banyak nih. Biasa di GSM bisa, 4G bisa. Harganya lebih mahal. Jadi yang dua sekaligus bisa lebih mahal. Oke, ini satu alternatif. Ini handphone kita langsung bisa masuk ke sini. Alternatif lain, kita bisa pakai modem WiFi, MiFi modem. MiFi modem. WiFi modem ini harganya sekitar 800-an, 600 sampai 900 lah kira-kira ya. Ini kan 800, ini 900-an di sini. Nah, modem-modem ini kita bisa tambahin antena Yagi sih. Antenanya bisa kita tambahin. Kalau ini tidak melanggar hukum sama sekali. Ini nggak masalah, nggak melanggar hukum sama sekali. Cuman keluarnya WiFi. Ini langsung keluarnya WiFi ya. Jadi keluar WiFi. Kalau yang tadi keluarnya tetap 3G, 4G. Jadi semua handphone bisa connect. Kalau ini hanya dia aja yang connect, nanti keluar WiFi, kita connect ke WiFi-nya dia. Oke. Cuman antenanya harus ditambah ini. Oke. Jadi ini barangnya. Terus nah sekarang kita tambahin antenanya. Antena. Jangan pakai antena. Nah, antenanya kayak gini nih. Nah, antenanya kayak ginian nih. Jadi harus cari WiFi modem yang bisa dicolokin antena seperti ini. Tapi ada antena yang lebih bagus sih. Nah, ini antenanya kayak gini. Nih. Nah, ini udah sama antenanya nih. Antena Omni for modem LTE konektor TS ini. Oh, ini udah sama antena. Ini antenanya doang 200.000. Antenanya doang. Jadi harus kalau gini harus rada ini sih, harus rada ngobrol sama orang-orang yang dagang. Ini modemnya bisa kita colokin antena tambahan kagak? Tapi antenanya saya lebih suka antena Yagi. Yang ini nih. Nih. Yang kayak gini nih. Ini lebih bagus sih. Harganya 300 ribuan. Oke. Harganya di Jakarta tapi ya. Untuk Huawei E5577. Jadi pakai antena seperti ini, dia udah sedia kabel 15 meter. Sebisa mungkin sebenarnya kabelnya jangan sepanjang 15 meter sih. Terlalu panjang sebenarnya antena kabel 15 meter sebenarnya. Jadi antenanya seperti ini colokannya harus Huawei E5577 yang memang colokannya udah persis sama. Oke. Kalau beda nggak bisa nyolok ntar urusannya. Jadi E5577 coba lihat. Ini makhluknya. Ini yang tadi, rupanya yang tadi. Jadi untuk 5577 bisa kita colokin antena. Oh, ini ada dummy baterai. Oke. Jadi ini bisa nyambung semua nih. Ini antena tambahannya di luar bisa berbentuk kotak seperti ini juga sih. Oh, ini pigtailnya doang. Pigtail dia. Jadi kabel koaksnya doang. Nah, ini ada kabel antenanya. Jadi bisa macam-macam sih konfigurasinya. Oke. Jatuh-jatuhnya sekitar 1,5 juta juga sama sih. 1,5 juta tapi keluarnya WiFi. Kalau yang tadi keluarnya 3G, 4G. Terserah sih mau pakai yang mana. Kalau kata Kominfo yang satu lagi itu ilegal. Oh, ini antenanya yang bagus. Antenanya. Nih. Antenanya kayak antena TV biasa sih. Ini kayak antena TV. Ini udah sama pigtail yang dari 2 colokan ke 1 colokan langsung masuk ke antena.
langsung ini colokin ke 5577. Oke. Jadi ini makhluknya. Jadi Anda butuh dua makhluk sih sebenarnya. MiFi-nya sama ini. Jadi sarannya sih pakai kayak ginian aja dulu supaya nggak terlalu rumit. Kalau mau yang rumit, Anda bisa pakai bikin jaringan wireless segala macam. Kalau ini cuma nguatin sinyal doang fungsinya. Gitu. Jadi Anda punya dua pilihan, satu bisa pakai repeater, Anda bisa pakai yang ini. Kalau mau jujur, saya lebih suka yang ini sih sebenarnya. Saya lebih sukanya yang ini daripada pakai repeater. Karena repeater semua orang jadi ikut menikmati soalnya. Kesel, gue yang beli, lu yang enak. Kalau yang ini hanya kita aja yang menikmati karena kita bisa kasih password di wifi-nya, jadi hanya kita yang bisa connect. Tapi kalau kita orangnya cukup sosial, berbaik hati sama semua orang, kita bisa beli yang repeater itu. Nanti satu rumah kita dan tetangga-tetangga bisa ikutan. Cuman konsekuensinya adalah nanti sinyalnya akan barengan sama semuanya gitu. Karena nggak ada passwordnya, di repeater nggak ada passwordnya. Jadi semua orang bisa ikut nyambung gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban buat Gede Sudiana BTS Army ini. Oke. Ini juga ada pinnya sudah dipasang di Google Map. Coba lihat bener nggak sih lokasinya di situ. Mana pinnya? Nggak ada. Yang ada bakso abing, tapi ya koordinat yang tadi udah dapet sih. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit buat Mas. Kalau di Bali bukan Mas ya, beli Gede Sudiana dan teman-teman yang di Bali. Kira-kira begitu cara yang lihatnya. Kunci yang paling gede adalah saat saya ulang lagi ya kuncinya ya. Pertama Anda download OpenSignal, cek sinyal yang gede ada di mana. Saya ngecek ada di negara tadi paling gedenya. Kemudian kalau karena jaraknya Anda cuma sekitar 5 km dan tidak ada halangan, saya ceknya pakai ini, link ui.com. Saya cek pakai link ui.com. Ini jarak cuma sekitar 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Itu masih bagus banget. Jadi saya cenderung makainya repeater 3G atau modem wifi. Harga sama. Harga nggak beda jauh, sekitar 1,5-an. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat Anda semua.